Di sini kalau kita boleh nampak ya, Rizky Ridho sekarang dia bersaing dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal termasuk juga ya di antara Puskas Award 2025. Foto Rizky Ridho. Di offside kali ini bagaimana Rizky Ridho? Rizky Ridho! Gila memang. Gol yang cukup jauh guys ya. Tengok ya ini di tengah bukan boleh lah dikatakan masih di tengah padang guys ya. Rizky Ridho! Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben React. Boom. Oke guys, baru-baru ini dunia bola sepak dikejutkan dengan satu berita besar dari Indonesia, yaitu Rizky Ridho, pemain yang selama ini kita kenali sebagai benteng keras dan kapten masa depan timnas Garuda, secara resmi diumumkan sebagai calon FIFA Puskas Award 2025, sebuah penghargaan yang bukan sembarangan, yang hanya gol yang paling indah, paling gila dan paling mustahil dalam satu tahun saja yang layak masuk senarai. Gol jarak jauh itu yang ditembak dari luar kota dengan kekuatan macam misil bukan sekadar menggegarkan jaring gol stadium, tetapi kini mengangkat nama Indonesia ke pentas antarabangsa. Media luar negara mulai bercerita, komuniti bola sepak global mulai membahas, dan rakyat Indonesia kini bersatu memberi sokongan. Yang membuat cerita ini lebih manis, Rizky Ridho kini menjadi wakil Asia Tenggara, meneruskan legasi yang pernah dimulakan hampir sedekat lalu oleh pemain Malaysia, yaitu Muhammad Faiz Subri, pemenang Puskas Award 2016 yang mencipta sejarah dengan sepakan knuckleball belengkungnya. Dari Malaysia ke Indonesia, dari Faiz ke Ridho, ASEAN kembali menunjukkan bahwa bola sepak serantau ini bukan lagi kategori kecil, tapi juga kita mampu menghasilkan gol bertaraf dunia. Tanpa perlu kita masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Timnas Indonesia Rizky Ridho masuk daftar Puskas Award. Buat yang belum tahu, Puskas Award adalah penghargaan untuk gol-gol terbaik atau tercantik di seluruh dunia. Siapapun bisa jadi nominasinya, tapi yang pasti golnya harus cantik. Buat yang lupa atau mungkin nggak tahu, ini gol Ridho ke gawang Arema bulan Maret lalu. Lihat, golnya dari tengah. Emang deh hidup matisku. Lambung. Cool. Gokil. Gol yang cukup bagus, ikonik ya, dan katakan dia biasa. Layak banget nih jadi salah satu nominasi, bahkan juara dari Puskas Award. Ya, kita harus bantu vote Rizky Ridho. Caranya di sini kalau kita boleh nampak ya, Rizky Ridho sekarang dia bersaing dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal termasuk juga ya di antara Puskas Award 2025 ini. Ada beberapa calon, kalau saya ada 11 ya calon, termasuk Lamine Yamal guys ya. Lamine Yamal. Buka website FIFA.com, langsung ada kayak gini. Kalian klik aja vote now. Terus kalau udah masuk ke halaman utamanya, di swipe aja ke kanan, ada FIFA Puskas Award. Sebelum lu voting, lu harus login dulu pakai Gmail aja yang simpel. Dan kita nggak bisa cuma pilih satu Rizky Ridho doang, tapi harus 3 sekaligus. Nah, saran gue, lu harus beda-beda deh ya. Kalau gue Rizky Ridho, Kevin Rodriguez, dan Alejandro. Kalian bebas yang mana aja yang kalian suka. So kamu boleh di sini, kamu boleh masuk FIFA, sebab tadi aku sudah vote juga, aku sudah buat voting. Oke. So di sini kamu boleh masuk ke FIFA dan kamu boleh voting Rizky Ridho guys ya, Rizky Ridho. Tapi kena 3 orang voting lah. Pilihlah siapa kamu suka, kah Lamine Yamal kah, siapakah. Tapi sekarang kalau kita nampak Rizky Ridho nih bersaing dengan pemain bola ya, top dunia guys ya. Lamine Yamal pun masuk tuh. Siapa peminat Lamine Yamal tuh? Hari ini kita dapat satu berita yang membanggakan untuk ASEAN, lagi-lagi untuk orang Indonesia, yang mana gol Rizky Ridho Ramdhani telah pun dapat nomination untuk Puskas Award tahun 2025. Kalau korang tak tahu Puskas Award ni apa, Puskas Award ni adalah award untuk gol paling lawa pada tahun ni. Okey, gol paling cantik, gol paling padu lah. Alright, so jom kita sembang sikit paling pasal mantap. Tapi mantap ya gol tu. Korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, gol yang dihasilkan Rizky Ridho ni adalah gol sewaktu Persija Jakarta menentang dengan Arema FC. Korang boleh tengok gol tu dekat YouTube semua, even dekat channel FIFA sendiri. Disebabkan yelah Rizky Ridho ni masuk dalam nomination, so kita boleh tengoklah dia punya gol memang sangat-sangat lawa geng. Bukan setakat lawa, gol dia memang betul-betul effort daripada hujung. Di sini aku ada nampak komen lah, orang komen kan, Malaysia punya enggak, lepas tu Malaysia mana bisa. Bagi aku tak perlu mau
kalau aku lah, ini pendapat aku lah, tak perlu mau dibanding-bandingkan lah, mau Malaysia kah, mau Indonesia kah, kan tentang bola sepak ASEAN ni. Sebab walau macam mana pun, aku sebagai orang Malaysia pun aku support juga Rizky Ridho ni. Rizky Ridho wakil untuk ASEAN kan, jadi kita kena support kan, kena support satu sama lain. Kalau mau tanya Malaysia punya enggak, memang sudah ada lah Muhammad Faiz Subri pada tahun 2016 sudah ada lah menang Puskas Award tu. Tapi aku nak mau ulas tentang itu, tapi aku mau menyerukan Malaysia dengan Indonesia ni support Rizky Ridho supaya ada lagi wakil ASEAN kita untuk menjuarai tu yang Puskas Award tu guys ya. Sebab sekarang kita nampak banyak dia punya saingan kuat guys ya. Line paling belakang, okey, untuk Persija Jakarta. Serius bawa ke depan, passing and then berlari. Memang padu. Weh bro ni kan aku suka nampak speknya ya guys. Dan boleh kata hampir halfway line lah. Dia melakukan satu rembakan, separuh padang guys, satu separuh sepakan, padang. Jarak sangat jauh. Sebab dia perasan keeper tu terkeluar sedikit daripada kotak penalti, maka bola aku rasa boleh menang ni Rizky Ridho ni. Gol ni. yang sangat cantik lah guys. Bagi aku gol ni, of course, gol ni lagi lawa lah daripada gol Mo Salah yang pernah menang Puskas Award tu. Gol Rizky Ridho ni dia bukan typical gol volley ke, gol bicycle kick ke. Bagi aku is something new. Betul. Kau defender daripada belakang sekali, and then kau lari ke depan, lepas tu kau gol daripada jarak jauh. Bagi aku sangat-sangat interesting gol ni, dan ada peluang sebenarnya untuk gol ni menang Puskas. Cuma pesaing dia bukan... Tengok guys ya, untuk pesaing-pesaing Rizky Ridho ni, padu-padu semua siul. Tengok ni. And Lamine Yamal pun one of the top player ni, bukan one of the top lah, ada beberapa top player sini, ada Rice di sini, ada ni siapa, Diola, banyak lagi ya. Biasa-biasalah, okey. Rodriguez. Korang boleh tengok sendiri siapa yang ada untuk berlawan dengan Rizky Ridho. Ada player-player macam Declan Rice, Lamine Yamal. Itu adalah player yang Rizky Ridho perlu bersaing. Tapi sebenarnya tak mustahil untuk menang. Untuk orang-orang Indonesia sendiri, kita tahulah orang Indonesia ni bab-bab voting, bab-bab untuk naikkan engagement, views, memang diorang boleh buat lah. Okay, so aku bagi tahu korang cara nak bagi Rizky Ridho ni menang. Korang kena vote lah, korang kena vote. Dan kalau dia dapat, ini kan tak payah kau cakap lagi kan, orang Indonesia kalau orang vote ni, kalau semua vote ni termasuk Malaysia ke Vietnam, Thailand, vote semua Rizky Ridho ni boleh menang guys. Boleh menang. Kecuali kalau ada, ya kita tahu FIFA kan, mana tahu ada anak kesayangannya, susah sikit lah untuk menang guys. Jika Malaysia dulu punya Faiz Subri yang raih Puskas Award, kini Indonesia punya Rizky Ridho yang bisa jalankan rekor yang sama. Siapa sangka FIFA kemarin malam mengumumkan bahwa Rizky Ridho jadi salah satu nominator untuk Puskas Award 2025. Golnya melawan Arema yang dipilih FIFA memang sangatlah fantastis. Berawal dari dirinya memutus serangan Arema, Ridho langsung memberi bola kepada Rio Matsumura. Rio Matsumura memberikan umpan terupas luar biasa untuk Ridho. Bukannya melakukan dribble, Ridho dengan cerdiknya melakukan tendangan langsung dari tengah lapangan yang masuk ke gawang Arema. Ajaibnya dia hanyalah seorang bek, namun insting cetak golnya luar biasa. Dia kini tapi ini boleh menang nih, confirm boleh menang untuk Puskas Award ya. Sebab kalau kita perhatikan Rizky Ridho nih, bukan dia seorang bagian serangan, dia mau striker ke apakah bagian forward, bukan, tapi dia di bagian back guys ya, bagian defense guys ya, dan dia dapat menjaringkan gol yang cukup cantik guys ya. Jadi ini semua bergantung daripada vote, bergantung daripada FIFA. Kita tak tahu FIFA ni ada lain-lain sikit, tapi di sini aku nampak ramai juga lah, dia bilang aku orang Malaysia boleh vote, dia bilang. Terus orang Indonesia cakap bisa bang pakai link. Beginilah yang aku mau nampak support di antara satu sama lain. bersanding dengan nama-nama seperti Yamal dan Declan Rice. Sistem pemilihan gol terbaik Puskas ini adalah melalui voting di situs FIFA. Masa iya dengan 200 juta orang lebih penduduk Indonesia gak bisa memenangkan Ridho untuk penghargaan ini? Pastinya bisa dong. Jika Malaysia, itulah aku bilang 200 juta guys sudah cukup. Patutnya kalau orang vote pun dalam Indonesia tu dalam 50 juta pun menang sudah Rizky Ridho guys ya. Cuma itulah, kita mau berikan vote yang padu guys ya. Masuk ke dalam FIFA guys ya, masuk ke dalam FIFA. Ini kepada Rio Matsumura. Rio kembali, Rio pemirsa kepada Rizky Ridho. Tidak offside kali ini bagaimana Rizky Ridho.
memang gol yang cukup jauh guys ya. Tengok ini di tengah, bukan boleh lah dikatakan, masih di tengah padang guys ya. Rizky Ridho. Gila. Gila boy. Apa yang terjadi tentunya di malam hari ini kita akan bisa melihat. Confirm lah Puskas Award tuh. Bagi Rizky Ridho terus. Gol yang sangat luar biasa. Gol yang sangat fantastis. Rizky Ridho mencetak sebuah gol. Kencang pula dia punya komentator nih. Dari jarak yang sangat jauh dengan jumlah pemain hanya 9. Primo, berikan semangatmu untuk Rizky. Tapi sayang lah Rizky Ridho nih hari itu, kenapa dia tidak dipanggil untuk masuk ke timnas kan? Timnas yang hari itu waktu kualifikasi Piala Dunia tuh. Sayang. Ridho. Ya kalau sampai gol ini menjadi satu-satunya Mungkin Rizky Ridho nih boleh katakan dia boleh dikasih jadi forward juga. Mungkin lah, sebab kalau kita nampak tuh yang memang tercipta di laga ini, maka gol ini akan insting untuk menjaringkan golnya tuh ada guys ya. Ada insting untuk menjaringkan golnya tuh. Lo tahu Rizky Ridho masuk Puskas 2025 bro. Dan ya lu nggak salah dengar sama sekali. Rizky Ridho gol cantiknya masuk nominasi Puskas Awards 2025. Namanya sejajar disandingkan dengan Declan Rice dari Arsenal dan Lamine Yamal dari Barcelona yang sama-sama masuk nominasi Puskas juga. Ini Rizky Ridho punya kemungkinan banget buat menang bro. Betul. Pertama proses golnya cakep. Golnya Cantik cakep sudah. banget dari jarak Jarak jauh guys ya. Ini dari gol yang jarak jauh yang susah lah untuk dibuat nih. Ini memang cukup susah guys ya. Dan yang ngegolin seorang back dia. Izin jujur walaupun baru masuk nominasi, tapi gue bangga banget bro sebagai warga negara Indonesia. Nama negara kita, nama pemain kita ada di layar besar acara penghargaan sepak bola tahunan. Well, buat warga negara Indonesia, waktunya kita dukung Rizky Ridho. Vamos! Vote lah banyak kan. Kalau ini sudah pasti kan. Satu poin yang banyak, poin-poin yang penting di sini kalau kita nampak ya. Satu adalah gol jarak jauh. Itu satu, gol yang cantik jarak jauh. Oke, ini satu poin. Dua, Rizky Ridho adalah seorang back dan dia dapat menjaringkan gol yang cukup cantik daripada jarak jauh di tengah padang tuh. Dia shooting dan gol guys ya. Sebab dia nampak keeper ke depan sikit, dia shooting gol. Dua, itu poinnya. Dan yang ketiga, Indonesia mempunyai ramai orang guys ya. Ramai penduduk di sana. Mustahil untuk Rizky Ridho kalah. Mustahil sangat. Tutorial menang FIFA Puskas ada di sini. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, senarai calon anugerah FIFA Puskas 2025 telah keluar awal pagi tadi. Dan satu nama telah menangkap perhatian penggemar bola sepak di Asia Tenggara. Tak lain tak bukan antara pemain kegemaran timnas Indonesia, Abang Rizky Ridho. Ini adalah seorang pemain yang selalu abang puji pasal kebolehan dan kematangan dia walaupun hanya berumur 23 tahun. Masih Apa yang muda luar lagi, ya? biasa pasal pencalonan ini bukan saja kerana Rizky Ridho seorang je nomini dari Asia Tenggara, tapi sangat rare untuk seorang defender masuk anugerah ini. Biasanya yang menjaringkan gol gila lawan sampai masuk Puskas ialah penyerang atau pemain tengah. Macam Lamine Yamal dan Declan Rice yang juga masuk dalam senarai Puskas tahun ini. Gol Rizky Ridho yang mendapat perhatian ialah rembatan jarak jauh untuk Persija Jakarta lawan Arema. Cantik gila bro, kalah David Beckham. Tapi betul lah kan. Selalunya yang dapat anugerah untuk Puskas nih, bagian striker, bagian midfielder, itu yang selalunya. Tapi yang uniknya pada kali ini, Rizky Ridho sebagai seorang back bertahan yang dapat menjaringkan gol jarak jauh begitu, ini patut dapat kemenangan, patut dapat penghargaan daripada FIFA guys ya. Untuk Puskas ni, pemenang akan ditentukan 50% undi orang awam dan baki 50% panel ahli FIFA. Panel ahli FIFA yang susah sikit tu. Sejujurnya abang tumpang gembira untuk Rizky Ridho dan juga sahabat-sahabat Indonesia. Semoga Rizky Ridho bisa menang FIFA Puskas tahun ini dan mengharumkan nama Asia Tenggara. Sebagaimana Muhammad Faiz bin Subri dari Malaysia telah menjadi pemain bola sepak Asia pertama yang menang anugerah Puskas pada tahun 2016. Jom kita sama-sama undi
untuk Rizky Ridho. Dan untuk suka-suka abang nak tahu, so Suka-suka? siapa lagi cantik, Rizky Ridho atau Muhammad Faiz? Komen kat sini. Komen kat Menang sini. FIFA Puskas. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Rizky Ridho masuk ke FIFA Puskas Award 2025. Sebuah award yang susah untuk didapatkan kerana itu award tu kau kena dapat gol yang paling cantik. Kalau nak pun paling mustahil, paling gila, dan Rizky Ridho tercalon ya, sebab dia punya gol adalah paling gila, paling mustahil. Kenapa aku cakap begitu? Dia satu sebagai seorang defender, dua dia dapat menjaringkan gol daripada jarak yang cukup jauh. Itu yang boleh. Tapi ini mudah-mudahan dia menang lah, sebab kalau kita nampak pun voting untuk daripada Indonesia ni, apa yang kita mau cakap lagi, sebab Indonesia orang yang cukup ramai, manusia di sana ramai. Lepas tu supporters tentang bola sepak ni kita tahu sudah, cuma itu terpulang daripada panel lah, 50% daripada voting orang Indonesia, 50% pula daripada ahli panel FIFA. Jadi yang 50% tu kita berdoa lah semoga FIFA ni adil lah guys ya, sebab kalau kita nampak ada beberapa pemain yang terkenal, Declan Rice, Lamine Yamal bersaing dengan Rizky Ridho sekarang. Jadi memang cukup susah lah, tapi insyaAllah boleh menang tu, sebab satu defend jarak jauh yang paling mustahil, paling gila gol tu, aku harap Rizky Ridho dapat mengharumkan nama Asia Tenggara lah kan, sebab kita lama sudah tak dapat Puskas Award. Yang hari itu pun daripada Muhammad Faiz Subri dapat Puskas Award pada tahun 2016, dan aku harap pada tahun ini 2025 kita dapat bawa balik lagi tu Puskas Award ke dalam Asia Tenggara. Okay guys, jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video in comment record now.